Halo adik-adik semua, apa kabar? Wah, kakak udah kangen sebetulnya ya, pengen bertemu. Tapi untuk sementara waktu, demi kebaikan kita bersama, kita ibadah secara online dulu ya adik-adik. Namun kakak yakin, kita semua tetap disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Coba, siapa yang sudah mandi angkat tangan? Oke, yang belum mandi nggak usah angkat tangan ya, ntar bau kalainya. Oke, teman-teman, adik-adik, semua kelas, balita, kecil, sedang, besar, dan juga Surabaya, kita bersama-sama beribadah memuji Tuhan. Dan kakak umumkan juga per bulan yang baru ini, bulan Juli, video untuk Tabernacle Family Junior digabung menjadi satu ya, untuk kelas balita, kecil, sedang, besar, dan Surabaya menjadi satu video. Dan ini bisa dinikmati oleh semua kelas ataupun siapapun yang menontonnya, pasti diberkati Tuhan. Oke, sudah siap memuji Tuhan? Oke, 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 1 kali 1? 1. Oke, cek konsentrasi. Oke, kita akan bersemangat memuji nama Tuhan. Jangan kalah kalau kita pernah kebun binatang, lihat binatang-binatang yang, wah kalau lari, kalau jalan, gerak, semangat sekali. Jangan kalah ya adik-adik. Oke, kita akan pujikan bersama-sama. King Kong badannya besar. Yo! Semua bangkit berdiri loh ya. Semangat. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan kita Maha Kuasa. Biarlah kita semua semangat memuji Tuhan, karena Tuhan mencintai kita dan Dia memilih kita menjadi anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung lagi pujian kita. Kita akan nyanyikan Ku Orang Ka. Yuk. Haleluya. Ku orang K, ku orang KR, ku orang KRISTEN Tulen. Ku punya YESUS di dalam HATI ku, KEKAL selamanya. Ku orang K, ku orang KR, ku orang KRISTEN Tulen. Punya YESUS di dalam HATI ku, KEKAL selamanya. Ku orang K, ku orang KR, ku orang KRISTEN Tulen. Ku punya YESUS di dalam HATI ku, KEKAL selamanya. Ku orang K, ku orang KR, ku orang KRISTEN Tulen. Ku punya YESUS di dalam HATI KEKAL selamanya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, milik Tuhan, bukan hanya beragama Kristen, namun kita beriman kepada Kristus, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyelamatkan kita dari maut. Kita diberikan hidup yang kekal, keselamatan di surga. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Mari teman-teman, adik-adik semua, kita
akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Semua konsentrasi ya, tidak ada yang ngelamun, semua fokus, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita nyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Semua sikap yang tenang, kita menghadap Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi sikap doa semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kami dapat kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada kami semua. Berikan hikmat kepada kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dituntun Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Masih rajin pakai masker kalau keluar rumah? Ayo, kakak ingetin, rajin pakai masker ya. Nah, tapi karena ini kakak sendirian di ruangan, ya nggak perlu, ya. Nah, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, ada baiknya kita tetap memakai masker. Oke, gimana kabarnya semua? Ya, minggu-minggu ini adik-adik liburan ya. Walau hari-hari sebelumnya juga banyak di rumah karena sistem belajarnya secara online. Puji nama Tuhan, hari ini kakak senang banget bisa menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang seorang yang bernama siapa yuk? Titik, 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 titik. Ada 5 huruf. Siapakah orangnya? Huruf belakangnya adalah S. Udah ketebak belum? Sebelum S adalah U. Siapa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Yunus.
Kalau bahasa Inggris, you itu kamu, nus itu apa? Hidung. Berarti hidungmu ya? Bukan. Tetapi seorang yang bernama Yunus adik-adik. Nah, siapakah Yunus ini? Yunus adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Kalau hari-hari sekarang, zaman sekarang mungkin sebutannya ya semacam pendeta, penginjil. Nah, Yunus adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kisah ini diambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 16. Yunus 1 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, Tuhan berfirman kepada Yunus. Nih ya, Tuhan berfirman kepada Yunus. Yunus, coba ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Yunus, aku memerintahkan kamu supaya kamu pergi ke kota yang bernama kota apa, adik-adik? Niniwe. Kota apa? Niniwe. Ngapain Tuhan? Aku pergi ke kota Niniwe. Si Yunus bilang begitu adik-adik. Nah, Yunus, orang Niniwe, mereka belum mengenal Tuhan. Mereka berbuat kejahatan. Tidak pernah mendengar firman Tuhan. Dan belum ada yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Sehingga dari hari ke hari, mereka semakin jahat, dan jahat. Yunus berpikir adik-adik, ke Niniwe, orang-orang yang belum anak Tuhan, orang-orang jahat, males kali, gitu adik-adik. Nah, Tuhan tetap berfirman kepada Yunus, Yunus, aku perintahkan kamu supaya kamu pergi ke Niniwe dan memberitakan bahwa aku mengasihi mereka semua dan aku ingin supaya mereka bertobat. Yunus berpikir lagi, mereka orang-orang yang jahat. Bahkan orang Niniwe adalah orang-orang yang menjadi musuh dari orang Ibrani. Ya, Ibrani atau Israel itu sama ya adik-adik ya. Jadi Yunus ini adalah orang Ibrani atau orang Israel. Dan orang-orang Niniwe adalah musuh mereka. Yunus berpikir lagi, ngapain aku pergi memberitakan firman tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang jahat? Gak mau ah. Dalam pikirannya seperti itu. Tuhan kembali berfirman, Yunus, siap ya kamu? Pergi ke Niniwe, sampaikan kabar baik untuk mereka. Kira-kira Yunusnya jawab apa adik-adik? Ya Tuhan, ya. Nah, apakah Yunus benar-benar pergi ke Niniwe? Siapa di sini yang pernah seperti itu? Disuruh mamanya, papanya, atau siapa, bapaknya, ibunya, atau panggilannya apa? Ayo, misalkan siapa namanya? Paijo misal ya, Paijo. Ayo Jo, sana. Papa minta tolong, kamu apa? Itu, piring kotornya dicuci. Kamu kan habis makan, cuci dong sendiri. Terus adik-adik bilang apa? Ya. Tapi apa? Bergerak nggak dari tempat duduknya, dari kursinya? Enggak, nonton TV terus. Nah, Yunus juga gitu adik-adik. Itu nggak boleh ditiru ya. Nah, Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe. Tetapi Yunus malah mau pergi kemana? Ke suatu kota yang bernama kota Tarsis. Wah, ini taat atau tidak sama Tuhan? Nurut atau enggak sama Tuhan? Enggak. Tuhan nyuruhnya ke Niniwe, Yunusnya pergi ke Tarsis. Wah, gimana
Kemana ini si Yunus? Nah, adik-adik, Yunus tidak taat kepada Tuhan. Padahal Tuhan ingin agar Yunus menyampaikan firman kepada orang di Niniwe. Dia malah melarikan diri ke Tarsis. Kemana? Ke Tarsis. Tarsis gitu ya. Ntar ya sis. Bukan ya, Tarsis ini ya nama kota adik-adik. Nah, untuk menuju ke kota Tarsis, ya, dia harus naik kapal. Nah, akhirnya Yunus bergegas cepat-cepat dia ke pelabuhan. Nah, pelabuhannya ini ada di sebuah daerah. Nama daerahnya adalah Yafo. Apa? Yafo. Nah, pelabuhan ini di kota Yafo. Kemudian apa? Si Yunus mencari kapal yang menuju ke Tarsis. Yunus berpikir, ke Niniwe. Enggak lah. Mending aku ke Tarsis aja. Aku mau jalan-jalan. Ya. Sudah lama di rumah gitu ya, adik-adik ya. Nah, dia kemudian bertemu dengan pemilik kapal, kemudian dia membayar. Pak, ini Pak, ongkos perjalanannya. Saya mau ikut ke Tarsis. Kemudian pemilik kapalnya setelah dipikir-pikir, ya deh, silakan Pak Yunus masuk. Nah, berarti apa? Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, tetapi apa? Si Yunus pergi ke Tarsis, jauh dari perintah Tuhan. Ya, Tuhan nyuruh ke kanan, Yunusnya ke kiri. Ya, Tuhan mintanya A, Yunus mintanya apa? Z. Ya, jadi nggak nyambung adik-adik. Nah, akhirnya berangkatlah Yunus. Nah, di dalam kapal awalnya semua baik-baik saja adik-adik. Angin tenang, dan di kapal ini juga orang-orangnya belum mengenal Tuhan adik-adik. Mereka menyembah dewa-dewa. Ini ada dewa apa nih? Ya, kakak pelan-pelan ini ya, biar adik-adik kelihatan. Ini macam-macam mereka menyembah dewa-dewa, patung-patung. Dan Yunus ada di dalam kapal ini. Nah, Yunus masuk ke dalam kapal, dan kemudian dia masuk ke dalam bagian bawah kapal yang paling dalam. Nah, adik-adik, Yunus berpikir, udahlah, aku mau di dalam kapal yang paling bawah aja. Tuhan mana tahu aku di situ. Yunus kira dia bisa melarikan diri dari Tuhan. Apa bisa? Nggak bisa, adik-adik. Kita nggak bisa melarikan diri dari Tuhan. Kita hidup ini ada di dalam pengawasannya Tuhan. Ya, bumi ini kecil di hadapan Tuhan. Tahu onde-onde nggak? Makanan onde-onde, ada wijennya. Seperti itu kita di hadapan Tuhan. Manusia itu kecil sekali. Kita hidup di atas permukaan bumi. Ya, dan tidak ada yang tersembunyi, adik-adik. Oke, kita lanjut lagi. Kakak mau kasih kuis. Yang bisa jawab dapat HP. Siapa yang mau ya? HP-nya masing-masing. Ya, kan megang HP nih sekarang. Ya, atau laptop. Laptopnya masing-masing. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Yunus di bagian bawah kapal? Ayo. Apa yang dilakukan Yunus? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Mancing? Bukan. Nih. Ngapain Yunus? Waduh. Ngorok Yunusnya. Apa adik? Bubuk tidur. Nah, dia pikir dengan tidur Tuhan nggak melihat dia. Tetapi adik-adik,
Tahukah apa yang terjadi di atas, di kapal yang ditumpangi oleh Yunus? Adik-adik, apa yang terjadi? Di tengah-tengah Yunus tertidur, terjadilah angin badai yang begitu hebat, adik-adik. Lautan yang awalnya begitu tenang, ya, kemudian menjadi bergelora. Apa bergelora itu ya? Pokoknya angin deras, ombaknya meninggi, waduh, semuanya kacau suasananya, adik-adik. Ada halilintar, jedar, dan kapal ini hampir saja tenggelam. Dan di situasi yang demikian, semua orang berteriak-teriak, "Hei dewa, dewi, tolong selamatkan kami." Mereka ketakutan, adik-adik. Kenapa? Karena mereka dihantam badai yang begitu besar. Di tengah badai, apa yang terjadi? Yunusnya kebalik. Yunusnya ngapain tadi? Kakak bilang, "Bubuk, kipiye iki ya." Nah, kemudian mereka berteriak-teriak, mereka berdoa kepada dewanya. "Dewa, tolong dewa, tolong ya dewa, tolong, kami mau tenggelam dewa." Nah, adik-adik, di situasi yang sangat genting, apa genting itu? Gawat, ya. Bapak nahkoda atau bapak pemilik kapal, ya, pemimpin kapal itu, dia turun ke bawah dan dia menjumpai Yunusnya lagi apa? Korok. Dan bapak tadi bilang, bapaknya yang punya kapal nih ya, Pak nahkoda yang mimpin, "Yunus, bangun Nus. Bangun sekarang." "Wah, ada apa Pak? Kamu enak-enakan tidur, kita di atas ini semuanya menghadapi badai." "Oh gitu Pak, sekarang bangun kamu dan kamu berdoa, siapa tahu Tuhanmu juga bisa menyelamatkan kita. Jangan enak-enakan tidur." "Oh iya. Nah, adik-adik, di situasi badai yang begitu hebat, ya, kapal ini ditempa badai, ditempa gelombang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, semua berteriak-teriak, dan akhirnya orang-orang ini mengambil keputusan untuk apa? Mereka menuliskan nama dari masing-masing penumpang dan juga semua kru, pegawai kapal, ya, semua namanya ditulis dan dibuat undian. Adik-adik pernah lihat mama atau siapalah ya buat undian gitu kecil-kecil, ditaruh di kocok, kemudian dikeluarkan satu, tahu ya? Nah, seperti itu. Mereka mengocok undian dan setelah dikocok, semua nama dimasukkan, A, B, C, D, E semua masuk, dikocok, dikeluarkan namanya satu. Tuing! Tahu nggak? Namanya siapa yang keluar? Siapa? Namanya Yunus. Namanya Yunus yang keluar. Orang-orang ini kemudian bertanya kepada Yunus. Wah, Yunusnya udah bangun ini ya, sambil bersihkan, bahasa Jawanya kepek ya, kotoran di mata. Wah. Hei Yunus, gara-gara kamu ya, kami ini semua ini terkena badai. Kamu ini siapa? Yunusnya jawab, adik. Ya, aku adalah orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan dan semua ini adalah kesalahanku. Kita menerima hukuman karena aku melarikan diri dari Tuhan. Nah, adik-adik, Yunus ini akhirnya bilang apa kepada para penumpang kapal ini? Sudah, sekarang ini semua gara-gara aku. Lemparkan saja aku ke dalam laut. Nanti pasti anginnya mereda atau hilang. Yang lain jawab, masa kami mau melempar kamu ke dalam laut? Enggak. Kamu kan juga manusia. Yunus juga manusia. Gitu ya, kayak lagu. Enggak. Ayo, sekarang semuanya kompak. Kita bersama-sama mendayung kapal ini kembali ke darat. Wah,
adik-adik, mereka kemudian berusaha mendayung kapal ini. Row, row, row your boat. La 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 la. Na 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 na. Wah, mereka mendayung. Tapi semakin mereka mendayung, adik-adik, badai itu semakin kencang. Wush. Wush. Akhirnya apa? Ya, sesuai dengan perkataannya Yunus tadi. Lemparkan aku ke dalam laut. Apa? Akhirnya mereka membawa Yunus, ya, digendong sama-sama adik-adik. Dan mereka sama-sama hitung. Itu sama-sama ya, sampai 3 ya. 1, 2, 2,5, 3. Yunus dilemparkan ke dalam laut. Payur. Setelah Yunus dilempar ke dalam laut, apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik pasti tahu kan apa yang terjadi? Laut yang tadinya begitu bergelora, begitu dihantam badai yang sangat kuat. Awalnya hujan yang begitu lebat, angin yang begitu kencang. Setelah Yunus dilempar, apa yang terjadi adik-adik? Seketika juga angin begitu mereda. Ombak yang tadinya begitu keras, sekarang ombaknya sudah reda. Ya. Nah, artinya apa? Kita lihat di sini. Mengapa sampai ini semua terjadi? Mengapa adik-adik? Karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus supaya Yunus pergi kemana tadi? Niniwe, untuk menyampaikan kabar baik, kasih Tuhan kepada orang Niniwe. Tapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Nah, kita belajar sama-sama ya, kakak-kakak, TF Junior, dan juga adik-adik. Kalau Tuhan memerintahkan kita supaya kita taat, yuk sama-sama kita taat, belajar nurut. Hari-hari ini adik-adik banyak di rumah kan? Nah, dengerin ya apa yang dikatakan papa mama. Mungkin hari-hari ini sudah mulai main sepeda keluar. Papa, mama, atau siapa, opa, oma, atau siapalah ya yang menjaga adik-adik bilang, kalau sepedaan hati-hati, ya. Nggak usah gaya-gayaan, pakai dilepas tangannya itu ya. Wow, mungkin tangannya udah lancar dilepas, kakinya dilepas, terakhir apa? Kepalanya dilepas, enggak itu ya. Apa gaya-gayaan? Adik-adik nggak percaya? Kok aku iso kok, aku bisa. Nah sepeda, wah, awalnya lepas 1, lepas 2, wah, terus ada polisi tidur, cuing, kremek. Kenapa? Nggak taat. Demikian juga kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kita apa? Yuk, hidup jujur. Ya. Tidak perlu mencuri-curi. Kita perlu sesuatu, kita doa sama Tuhan. Kita bilang sama orang tua. Jangan kalau belum mendapat sesuatu, ini contoh ya. Kemudian ada lihat uang keletaan. Aku ambil aja. Terus kita beli apa yang kita inginkan. Nah, ini hal yang tidak baik. Kemudian juga mungkin papa mama juga mengingatkan adik-adik. Apa? Ini banyak waktu di rumah. Jangan hanya kita menghabiskan waktu dengan bermain HP, gadget, laptop. Ya, tetap berolahraga, menjadi sehat, apalagi adik-adik. Ya, lihat gini terus, nanti apa? Matanya yang kalah. Ya, nanti pakai kacamata, pakai pelana. Loh, kayak kuda, Kak? Enggak ya, intinya belajarlah taat kepada orang tua, kepada kakak-kakak, kepada guru. Tugas-tugasnya dikerjakan. Itu untuk kebaikan adik-adik sendiri. Terlebih kita belajar taat kepada Tuhan.
Amin. Sekian firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan ya, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini, kami sudah mendengar firman tentang Yunus yang tidak taat kepada Tuhan. Akibatnya, Yunus menerima didikan Tuhan, kapal yang ditumpanginya ditimpa badai yang besar, dan orang-orang di situ pun hampir saja celaka. Tuhan, ini semua karena ketidaktaatan Yunus. Ajari kami juga supaya kami tidak mencontoh Yunus yang tidak taat. Kami mau belajar hidup taat, Tuhan, karena kami tidak bisa menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan berkati kami semua, Tabernacle Family, Gresik, Surabaya, di semua kelas, balita, kecil, sedang, Surabaya, kecil, sedang, besar, dan Surabaya, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan siapapun yang menonton, menikmati tayangan video ini, semua juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua, dan kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman tentang Yunus. Ya, dari kisah tadi kita tahu bahwa Yunus adalah orang yang tidak taat. Yang seperti itu jangan dicontoh. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang taat. T-A-A-T, taat. Sekarang tiba waktunya kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Semua ambil Alkitabnya, buka di mana, Kak? Di dalam Yohanes 15 ayat 14. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 14. Oke, buka. Sudah ketemu, kita hafal, kita baca dulu ya. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, sekarang dihafalin ya. Sambil dilihat dikit-dikit boleh, nanti dihafalin sendiri ya. Oke. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Itulah ayat firman yang kita hafalkan hari ini. Tuhan memberkati. Teman-teman, kita sudah belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, menceritakan tentang kisah Yunus. Kita juga sudah menghafalkan ayat firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kita akan tutup ibadah online hari ini dengan ucapan syukur. Kita akan nyanyikan bersama-sama kambing embek-embek, kucing meow-meow. Oke, semua siap bersuka cita? Yuk, nyanyi sama-sama. Kambing embek-embek, kucing meow-meow, kodok teot teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Kambing embek-embek, kucing miau-miau, kodok teot teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya. Kambing embek-embek, kucing miau-miau, kodok teot teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah, haleluya.
dok. Teot, teblung, teot, teblung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan pagi hari ini, bersukacita, dan juga mendengar firman Tuhan. Pasti semua diberkati. Dan sekian dulu ibadah online TF Junior untuk semua kelas. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah TF Junior berikutnya. Bye-bye.